Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang, posisi ya, jadi posisi-posisi dalam bahasa Jepang itu ada apa saja. Kemudian, kalian juga mengerjakan tugas mengenai, guru, jadi tema besarnya kemarin tentang guru kan. Dan saya sudah baca surat-surat kalian dan itu cukup menyenangkan untuk dibaca. Ternyata di SMTI banyak juga ya guru-guru yang kalian favoritkan. Dan ternyata juga banyak guru-guru yang kalian, apa ya, idolakan, terus dan apalagi ya, memberikan dampak lah buat kalian, menginspirasi ceritanya gitu, Ci. Itu cukup, terharu dan ada beberapa yang memberikan juga untuk saya, jadi terima kasih banyak. Semoga segala kebaikan juga terjadi untuk kalian dan kalian tetap semangat buat belajar bahasa Jepang untuk kedepannya. Oke, untuk minggu ini kita bakal belajar tentang, seragam. Jadi kalau di Jepang itu seragam sekolah itu seperti apa sih? Kemudian seragam yang digunakan di sekolah di ASEAN, di negara-negara di ASEAN, itu juga seperti apa? Apa bedanya dengan, seragam sekolah di Indonesia? Nah, ini akan kita bahas di sini. Oke, seperti biasa di sini judulnya untuk bab 11 ini adalah Suiyobi ni Batik wo Kimasu. Jadi kalau misalnya kalian mau menyebutkan memakai baju apa, nah kalian bisa menggunakan pola kalimat nani-nani o kimas. Jadi o kimas ini artinya menggunakan baju gitu ya. Nah, baju yang digunakan apa itu ditaruh di depan partikel o atau kata o. Misalnya batik wo kimas. Batik wo kimas. Itu maksudnya pakai baju batik. Nah, kalau kalian mau bilang pakai baju t-shirt gitu ya, berarti tisatsu wo kimas. Tisatsu wo kimas. Tisatsu itu adalah t-shirt gitu ya. O kimasnya itu adalah memakai. Perlu diingatkan di sini bahwa ketika kalian menulis okimas untuk bagian memakai harus dispasi ya, karena ada okimas yang disambung dan itu artinya bangun. Nah, supaya untuk membedakan, untuk okimas yang artinya bangun, katanya disambung, jadi tidak pakai spasi. Tapi kalau yang okimas yang artinya memakai baju, itu harus dispasi ya antara o dan kimasnya. Nah, di sini ada kata suiyobi. Nih ya, suiyobi. Ada yang masih ingat suiyobi ini hari apa? Ya, betul ya. Ini adalah hari Rabu. Jadi suiyobi ni kemarin ni artinya apa? Di, betul sekali. Nah, tapi kalau dalam konteks kalimat ini, ni di sini artinya pada. Jadi pada hari Rabu memakai baju batik. Suiyobi ni pada hari Rabu batik wo kimas, memakai baju batik. Nah, di sini kita akan bercerita tentang seragam ya. Oke. Yang berikutnya adalah, nah sekarang kita ke sini dulu nih. Ke gambar ini, mite kangaemashou. Jadi di mite kangaemashou di sini kita lihat ada dua ya. Ini kebetulan sekolahnya swasta yang di Indonesia yang di pojok kiri atas. Ini kebetulan sekolah swasta, jadi kalau kalian lihat ya mereka punya seragam sendiri. Tapi kalau di sekolah negeri seperti kalian, untuk SMA, SMK, atau MA itu biasanya putih abu-abu. Kecuali yang di swasta, biasanya mereka kalau di swasta itu ada seragamnya masing-masing gitu ya. Nah, begitu pula dengan yang di Jepang. Kalau di Jepang itu seragam itu ada beberapa. Nah, di sini yang sering kalian lihat, kalau yang perempuan mungkin kalian pernah dengar kata serafuku. Nah, serafuku itu asal katanya dari sera itu dari kata sailor gitu ya. Kalau kalian pernah nonton anime Sailor Moon, nah itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya jadi Sailor Moon ya, Sera, Sailor Moon. Fuku itu artinya seragam atau baju gitu ya, fuku. Ini ada serafuku. Jadi untuk baju perempuan serafuku. Nah, kalau untuk laki-lakinya biasanya mereka hanya menggunakan baju putih, terus ya ada celananya, terus pakai jas gitu ya. Biasanya seperti itu.
Nah, di sini coba kalian bandingkan deh. Coba kalian cari tahu tentang seragam yang ada di Jepang dengan seragam yang ada di Indonesia. Atau dengan SMTI deh. Kan kalian meskipun tidak sekolah ya, tapi kan kalian tahu kalian itu harus pakai baju apa saja setiap hari gitu ya. Nah, coba kalian bandingkan dengan di Jepang. Terus di Jepang itu kan musimnya ada banyak. Setahu saya, baju musim dingin, baju musim panas, baju musim semi, dan baju musim gugur itu berbeda. Nah, apakah ada perbedaan dengan Indonesia? Apakah di Indonesia baju musim hujan dengan baju musim kemarau itu berbeda? Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan hasilnya dilaporkan. Hasil diskusinya dilaporkan ya. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke pelajaran yang pertama ya, materi yang pertama. Oke, sebelumnya ini ada beberapa kotoba yang perlu kalian pahami ya. Jadi yang pertama di sini ada kata seifuku. Jadi seifuku di sini artinya adalah seragam. Gitu ya. Nah, ini Indonesia no seifuku, seragam Indonesia. Indonesia no seifuku. Indonesia no seifuku desu. Indonesia no seifuku wo kimasu. Jadi Indonesia no seifuku, Indonesia no seifuku desu. Indonesia no seifuku wo kimasu. Jadi ini baju seragam Indonesia pada umumnya ya. Kemudian yang berikutnya ada gakko no batik. Gakko no batik. Gakko no batiku desu. Gakko no batiku wo kimasu. Jadi biasanya di setiap sekolah itu punya seragam batiknya masing-masing ya. Nah, itu ada gakko no batiku. Gitu ya. Kemudian gakko no seifuku. Gakko no seifuku. Gakko no seifuku desu. Gakko no seifuku wo kimasu. Jadi biasanya kalau sekolah-sekolah swasta itu dia punya seragamnya sendiri gitu ya. Nggak cuman baju batik sekolah, tapi dia biasanya ada seragam khususnya juga gitu. Kemudian yang nomor 4, nah ini pramuka no seifuku. Pramuka no seifuku. Pramuka no seifuku desu. Pramuka no seifuku wo kimasu. Nah, ini baju pramuka ya, kalian juga sering pakai kan baju pramuka. Dan yang terakhir, sukina fuku. Sukina fuku. Sukina fuku desu. Sukina fuku wo kimasu. Nah, jadi ada beberapa sekolah yang menerapkan bahwa boleh pakai baju bebas. Jadi sukina fuku itu adalah baju bebas. Oke, kita ulang ya. Jadi di Indonesia itu, di sekolahan Indonesia, kalau negeri, biasanya yang standarnya putih abu-abu ya, itu namanya Indonesia no seifuku. Kemudian setiap sekolah biasanya punya baju batiknya masing-masing. Nah, itu namanya gakko no batiku. Kemudian untuk sekolah swasta biasanya mereka punya seragam batik, seragam sekolahnya sendiri. Itu namanya gakko no seifuku. Kemudian kalian karena ada pelajaran pramuka pasti ada seragam pramuka. Namanya adalah pramuka no seifuku. Kemudian dan terakhir kalau misalnya kalian ekskul atau ada beberapa sekolah yang menerapkan baju bebas juga untuk pergi ke sekolahnya, nah itu namanya sukina fuku. Oke, ini ada beberapa. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab, jadi bawahan abu-abu kemeja putih itu namanya apa, kemudian seragam dan kain tradisional Indonesia bervariasi tergantung daerahnya itu namanya apa, seragam yang sama yang dipakai oleh guru dan siswa di sekolah namanya apa, pakaian yang digunakan saat libur namanya apa, pakaian saat ada kegiatan di sekolah namanya apa, kemudian seragam sekolah yang paling kamu sukai itu apa. Itu silahkan kalian jawab, diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, ini kita next aja. Nah, sekarang kita masuk lagi, kita mau mengingat lagi nih nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Di semester sebelumnya kita juga sudah pernah menyinggung tentang kalender.
Dan kita juga sudah menyinggung tentang hari, tanggal, bulan, tahun juga. Nah, kita sekarang ini lagi ya, refreshment lagi nih, ingat-ingat lagi sambil nambahin huruf kanji gitu ya. Jadi meskipun kalian masih menghafal hiragana, tapi nggak apa-apa nih, dikit-dikit kita masukin kanjinya. Oke, kita yang mulai masuk pertama di sini ada hari Senin. Hari Senin itu adalah Getsu Yobi. Hari Selasa itu adalah Kayobi. Hari Rabu itu adalah Sui Yobi. Hari Kamis itu adalah Moku Yobi. Hari Jumat itu adalah Kin Yobi. Hari Sabtu itu adalah Do Yobi dan hari Minggu adalah Nichi Yobi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kanji itu kan lambang sebenarnya, simbol. Nah, untuk hari Senin, simbolnya itu adalah kanji bulan. Jadi ini yang ada di hari Senin, kanjinya ini namanya kanji bulan. Dibacanya Getsu. Kemudian hari Selasa ini simbol untuk api. Jadi ini dibacanya Ka. Gitu ya. Kemudian untuk Rabu ini simbolnya adalah air. Dibacanya Sui. Jadi kalau di Jepang Sui itu artinya air, kalau di Jawa Sui artinya lama. Kemudian hari Kamis, nah ini simbol untuk pohon. Ini dibacanya Moku. Kemudian untuk hari Jumat, ini simbolnya emas ya. Bacanya Kin. Gitu ya. Kemudian hari Sabtu, ini tanah. Bacanya Do. Kemudian hari Minggu, ini simbolnya matahari, dibacanya Nichi. Oke, kita ulang ya. Hari Senin, Getsu Yobi. Hari Selasa, Kayobi. Hari Rabu, Sui Yobi. Hari Kamis, Moku Yobi. Hari Jumat, Kin Yobi. Hari Sabtu, Do Yobi. Hari Minggu, Nichi Yobi. Oke, lagi ya. Getsu Yobi. Ka Yobi. Sui Yobi. Moku Yobi. Kin Yobi. Do Yobi. Nichi Yobi. Nah, untuk menghafal kalian biasanya hanya perlu menghafal simbolnya aja, gitu ya. Kalau hari Senin, nah simbolnya kan bulan tuh, ya. Jadi ini kanji bulan. Selasa itu simbolnya api. Ya, ini kanji api. Kemudian hari Rabu ini simbol air. Jadi ini kanji air. Kemudian Kamis itu simbolnya pohon. Jadi ini kanji pohon ya, Moku. Kemudian hari Jumat itu simbolnya emas, King. Kemudian hari Sabtu simbolnya tanah, ini kanji tanah, Do. Dan yang terakhir ini adalah kanji matahari. Simbolnya dibaca Nichi. Ingat-ingat ya. Oke, ini kita lewati. Nah, sekarang kalian silakan bikin daftar seragam dalam seminggu di SMTI itu seperti apa. Jadi kalian tulis aja hari Senin. Nah, tulis kanjinya tadi hari Senin apa kanjinya. Seragam yang dipakai apa. Hari Selasa kanjinya apa, seragam yang dipakai apa. Rabu apa, seragam yang dipakai apa. Sampai hari Sabtu ya, karena kan hari Minggu kalian tidak pergi ke sekolah. Oke. Nah, kemudian, kalau misalnya kalian mau bertanya pada hari apa memakai baju apa, itu menggunakan pertanyaan seperti ini. Suiyobi ni nani o kimasu ka? Ya, Suiyobi ni nani o kimasu ka? Pada hari Rabu memakai baju apa? Gitu kan? Nah, jadi kalian hanya perlu, kalau menjawab ini ya, menjawab pertanyaan ini, kalian hanya perlu mengganti kata nani dengan bajunya dan menghilangkan kata ka di belakang. Gitu ya. Kalau kalian mau bertanya, kalian hanya perlu mengganti bajunya, kata bajunya dengan kata nani dan menambahkan kata ka di belakang kalimat. Oke.
Nah, ini ada percakapan yang harus kalian dengarkan. Jadi nanti PowerPoint-nya akan saya upload di grup. Nah, kalian hanya perlu mendengarkan di bagian slide ini dari nomor 1 sampai nomor 4, hari apa, pakai seragam apa. Ya, jadi kalian hanya perlu mendengarkan percakapannya, hari apa, seragamnya apa, dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ini silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke, yang berikutnya. Nah, jadi ketika kalian mau bertanya, yang pertama nih kalau mau bertanya, jadi si orang pakai warna hijau ini itu akan bertanya suiyobi ni nani o kimasu ka? Jadi yang pertama itu hari ya, suiyobi ni nani o kimasu ka? Jadi kalian bisa naruh nama hari apapun di belakang di depan partikel ni gitu ya, suiyobi ni, kayobi ni, getsuyobi ni gitu ya. Terus yang kedua, nani o kimasu ka? Nani o kimasu ka ini artinya menggunakan baju apa. Gitu ya. Nah, jawabannya kalian hanya perlu ini jawaban pendek ya teman-teman. Jadi kalau kalian jawabannya panjang mau pakai suiyobi ni di depan juga boleh. Tapi kalau misalnya suiyobi ni-nya mau dihapus ya nggak apa-apa untuk jawaban. Nah, kalian yang pertama hanya perlu mengganti kata nani dengan jawabannya, dengan bajunya. Contohnya di sini adalah batik sekolah. Jadi batik sekolah tadi kan gakko no batiku. Jadi kalian bisa menggantinya dengan gakko no batiku wo kimasu. K-nya yang paling belakang dihapus ya. Jadi kalau mau menjawab, kalian hanya perlu mengganti kata nani dengan jawaban bajunya, terus K di belakang, huruf K di belakang itu kalian hapus. Gakko no batiku wo kimasu. Atau kalian juga boleh menjawab gakko no batiku desu. Jadi kalian tidak harus menjawab sama persis dengan bentuk nani-nani o kimasnya, tapi kalian juga bisa menggunakan belakangnya yang des gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang jawabannya pakai yang des, benar semuanya. Oke, next-nya. Nah, jadi sebenarnya kita belajar apa sih? Di materi 1, kita belajar yang pertama, jadi titik-titik bulat-bulat 2 ini silahkan kalian isi nama harinya, entah itu Getsu, Sui, Ka, Moku, King, Do, atau Nichi. Kemudian Yobini. Nah, terus yang titik-titik ini yang ada tanda kurungnya, ini silahkan kalian isi dengan baju yang kalian pakai. Wokimas ini dipakai untuk artinya memakai baju ya, memakai baju apa gitu. Contohnya misalnya pada hari Senin memakai baju sekolah ya, berarti getsuyobi ni gakko no seifuku wo kimasu. Oke, next-nya kita mulai masuk nih ke bagian seragam di negara ASEAN. Negara ASEAN ada banyak ya, nggak cuma Indonesia, tapi ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, kalau di negara lain, baju seragamnya seperti apa. Sambil kita belajar, oh negara ini kalau di Jepang kan seperti apa ya nama negaranya gitu. Oke, di sini ada kata Betonamu. Jadi Betonamu ini di depan ya. Betonamu ini artinya Vietnam. Nah, kenapa dia ditulis pakai kata kana? Karena kata Vietnam itu adalah kata serapan. Jadi kalau orang Jepang dengar kata Vietnam itu mereka dengarnya Betonamu gitu. Nah, kalau ditulis menjadi Betonamu pakai katakana ya. Betonamu no seifuku wa, seifuku tadi seragam ya. Betonamu no seifuku wa shiro desu. Nah, shiro di sini adalah putih. Ya, jadi warna seragam Vietnam itu warnanya putih. Nah, kita akan mencari tahu nih di Vietnam, nggak cuma di Vietnam sih, tapi di Singapura, di Thailand, di Malaysia itu bajunya warnanya apa. Oke, sambil kita refreshment ya teman-teman. Kemarin kan kita juga sempat belajar warna kan. Nah, sekarang kita refreshment lagi nih, mengingat-ingat kembali warna-warna dalam bahasa Jepang. Oke, nomor 1 ini adalah kuro. Ya, ini kuro.
warna hitam. Kemudian ada aka, ya ini warna merah. Yang berikutnya ada kiro. Kiro ini adalah warna kuning. Kemudian midori, nah ini warna hijau. Kemudian ada ao, ini adalah warna biru. Kalau kalian tanya, Sensei, kenapa sih yang ini kok nggak ada huruf I-nya? Biasanya kan ada kuroi, akai, kiroi, aoi. Kok dia nggak ada I-nya, Sensei? Nah, I-nya itu membuat dia menjadi kata sifat gitu ya. Sebenarnya ini ada huruf I-nya, tapi kadang-kadang orang Jepang juga menghilangkan huruf I-nya. Jadi, ini kuro, aka, kiro, ao gitu. I-nya suka dihilangkan kayak gitu. Apakah kuro dengan kuroi sama? Sama. Apakah kuro dan kuroi itu bisa digunakan untuk menyebutkan warna hitam? Iya. Jadi kalau kalian mau pakai kuro, mau pakai kuroi, semuanya benar. Next-nya, oke, nomor 6. Di sini ada shiro, putih. Kemudian chairo, ini warna coklat ya. Kemudian ini hairo, itu warna abu-abu. Nah, yang terakhir ada warna kon. Kon di sini warna navy, dark blue gitu ya, biru tua kayaknya. Kalau ao tuh biasanya dipakai untuk kayak warna langit, makanya kenapa ada istilah aozora gitu ya, aozora, langit biru. Nah, biasanya warna birunya tuh kayak gitu. Tapi kalau yang navy, kalau yang ini kan kayak seragam SMP kalian ya, shiro dan kon ini kayak seragam SMP kalian kan. Nah, itu warna dark blue gitu ya, warna biru tua. Nah, ini juga sama. Shiro di sini kok nggak pakai I, Sensei? Iya, sama ya, kayak yang kuro tadi. Jadi, shiro dan shiroi itu sama-sama warnanya putih. Kalian tahu kan kenapa anjingnya Shinchan namanya Shiro? Ya, benar ya, karena anjingnya warnanya putih. Jadi, dipanggilnya Shiro. Oke, next-nya. Oke, sekarang kita mau lihat nih, ada negara-negara di ASEAN ya. Jadi, kalau kalian tahu ini peta yang di tengah ini adalah Indonesia. Tentu saja. Nah, sekarang kita mau lihat nih di daerah-daerah sini tuh selain Indonesia ada apa aja. Oke, yang pertama ada Malaysia. Malaysia itu bahasa Jepangnya Malaysia. Gitu ya, teman-teman. Tulisannya seperti ini, diingat-ingat. Malaysia, E-nya panjang. Terus yang kedua ada Thailand. Nah, kalau Thailand di sini hanya Thai doang, gitu ya. Ini bukan yang biasanya kalian panggilan alam tiap pagi, bukan ya, beda ya. Nah, ini Thailand itu mereka nyebutnya Thai. Kemudian ada Filipina, gitu ya, Filipina. Kemudian ada Singapura, Singapura. O-nya panjang, jangan lupa. Yang terakhir ada Vietnam, Betonamu. Jadi ada Malaysia, Thai, Filipina, Singapura, dan Betonamu. Oke, nah ini ada beberapa warna seragam di beberapa negara gitu ya. Kalian cukup dengerin ini percakapan dari nomor 1 sampai nomor 3. Jadi kalian sebutin aja negaranya mana, seragamnya warna apa. Gitu ya. Nah, jadi kalian hanya perlu mendengarkan soal nomor 1 sampai nomor 3 ini ada percakapan. Seragamnya warna apa, negaranya di mana. Jadi misalnya negara apa, seragamnya apa. Nah, itu kalian catat tuh seragam apa, warnanya apa. Diskusikan dengan teman kalian. Nah, ini ada proyek yang cukup besar buat kalian. Jadi dengan satu tim kalian, kalian kerjakan dengan satu tim kalian, nanti URL-nya akan saya taruh di grup juga. Nah, tugasnya apa sih? Jadi pertama kalian harus tentukan salah satu negara anggota ASEAN yang sudah diperkenalkan tadi. Jadi ada Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nah, silahkan kalian pilih salah satu. Sama Jepang juga. Jadi ada 6 ya. Jadi silahkan kalian milih antara Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, apalagi Malaysia, kemudian Filipina ya, Filipina satunya Jepang. Jadi pilih salah satu aja, kemudian sebutkan ciri khasnya.
dan alasan menggunakan seragam tersebut gitu. Kemudian habis itu kalian bandingkan seragam dari negara ASEAN atau Jepang dengan seragam yang ada di Indonesia. Apa bedanya? Nah, lembar informasi yang perlu kalian untuk pelaporannya gitu ya. Nah, ini kalian laporkannya bentuknya pakai tabel kayak gini ya. Jadi nama negaranya mana, nama seragamnya apa, model seragam nasionalnya seperti apa, jumlah seragamnya ada berapa jenis seragamnya, beberapa ciri khasnya apa. Itu silahkan kalian masukin di tabel ini. Satunya lagi adalah tabel yang Indonesia ya, jadi nama negara Indonesia, nama seragamnya apa, misalnya putih abu-abu gitu ya, model seragamnya seperti apa, kalian tempel aja gambarnya. Jumlah seragamnya misalnya, kalau di Indonesia biasanya cuma ada 3 setahu saya, putih abu-abu, pramuka, sama batik. Tapi nggak tahu ya kalau di SMTI ada baju kebesaran nggak. Terus jenis seragamnya apa aja, disebutin, ciri khasnya apa aja, itu juga kalian sebutin. Bentuk pelaporannya seperti ini untuk yang proyek. Oke, nah pelaporannya kalian buat presentasi lagi ya. Kayak biasanya, isinya adalah seperti ini. Jadi, watashi tachi wa Betonamu ni suite happyo shimasu. Jadi, kata Betonamu ini bisa kalian ganti dengan negara yang kalian pilih. Jadi misalnya kalau negara yang kalian pilih adalah Jepang, ya silahkan menggunakan kata Nihon. Watashi tachi wa Nihon ni suite happyo shimasu. Ni suite ini artinya tentang, happyo shimasu mempresentasikan. Jadi kami akan mempresentasikan tentang Jepang. Watashi tachi wa Nihon ni suite happyo shimasu. Atau kalian juga bisa ya mau pakai Betonamu juga boleh. Watashi tachi wa Betonamu ni suite happyo shimasu. Kami akan mempresentasikan tentang Vietnam. Betonamu no seifuku wa shiro desu. Jadi warna seragam Vietnam putih. Kalau misalnya Jepang ya apa? Nihon no seifuku wa misalnya apa? Kuro desu. Siapa tahu ya. Kalau di Jepang kan kayaknya warnanya macam-macam. Nah, atau negara yang lain bisa kalian pakai. Kemudian informasi nomor 1, kekhasan seragam negara tersebut apa dan fungsinya seperti apa. Kemudian nomor 2, apa bedanya dengan seragam yang ada di Indonesia. Jadi isinya ada 1 dan 2 itu silahkan pakai bahasa Indonesia boleh. Kemudian ditutup dengan kata arigatou gozaimashita. Oke. Nah, di pembelajaran 2 ini ada nani-nani no seifuku wa nani-nani desu. Jadi di depan kata no, di situ ada nama negara. Kemudian misalnya Betonamu no seifuku wa gitu ya. Nah, setelah itu di belakang kata wa ada warna. Gitu ya, nani-nani no seifuku wa nani-nani desu. Jadi yang di depan kata no itu adalah negara, di belakang kata wa adalah warna. Oke, ini Bungka ya yang terakhir. Oke, ini buat bahan apa ya, diskusi juga buat kalian gitu. Jadi di Jepang itu ternyata tidak hanya sekolah yang maksudnya tidak hanya ada sekolah yang dia mengharuskan pakai seragam gitu. Ternyata ada juga sekolah yang tidak mengharuskan muridnya pakai seragam. Jadi sama ya kayak di Indonesia gitu teman-teman. Dan ada juga kalau di Jepang itu kan model sekolahnya nggak cuma di Jepang. Menurut saya kayaknya di Indonesia pun juga sama, di Korea pun juga sama. Biasanya mereka punya tempat kursusan. Jadi kayak pagi mereka sekolah, sorenya mereka ikut kursus di mana gitu. Nah, di tempat kursusan itu biasanya mereka udah ganti baju ya. Biasanya juga bajunya lebih bebas gitu sih. Nah, ini ada sekolah yang seperti itu gitu di Jepang. Jadi ada yang memang mewajibkan pakai seragam, ada juga yang membebaskan gitu, teman-teman. Nah, menurut kalian apa sih kelebihan dan kekurangannya berseragam di sekolah? Jadi yang nomor 1 nih nggak usah didiskusiin ya, jadi kalian jawab nomor 2 aja. Menurut kalian apa kelebihannya
dan kekurangannya sekolah dengan seragam, dan apa kelebihan dan kekurangannya bersekolah tidak pakai seragam. Gitu ya. Nah, itu silahkan kalian diskusikan sama teman kalian. Nah, yang nomor 3, menurut kalian kenapa sih kalian tuh ke sekolah harus pakai seragam? Karena kan sebagian besar SMA, SMK, MA di Indonesia tuh kan pakai seragam. Menurut kalian kenapa sih harus pakai seragam? Dan yang nomor 4, apa yang terpikirkan oleh kalian tentang seragam sekolah? Atau kalau misalnya kalian merasa belum pernah pakai seragam SMTI, ya udah pakai seragam SMP kalian gitu. Menurut kalian pakai seragam itu gimana sih? Nah, ini silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, dijawab singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu, menurut kalian itu bagaimana? Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Jadi, yang pertama, kita menyatakan pakaian yang dikenakan pada hari tertentu. Kita jadi pola kalimatnya ada Kinyobini Pramuka no Seifuku wo Kimasu. Jadi, hari apa, seragamnya apa. Gitu ya. Kinyobini Pramuka no Seifuku wo Kimasu. Pada hari Jumat, memakai pakaian pramuka, memakai seragam pramuka. Ya, kalau mau bertanya, Suiyobi ni nani wo kimasu ka? Pada hari Rabu memakai baju apa? Nah, jawabannya ada 2 ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu, mau langsung gakko no batik wo kimasu atau langsung gakko no batiku desu. Yang berikutnya, menyatakan warna seragam di negara tertentu. Nah, jadi kalian yang pertama di sini ada Betonam no seifuku wa shiro desu. Jadi yang di depan ini jenis seragamnya ya. Yang setelah kata wa, warnanya apa. Kemudian, nah ini Malaysia no seifuku wa shiro to ao desu. Jadi kalau warnanya ada banyak, silakan pakai kata to. Ingat materi minggu lalu, to ini artinya dan. Jadi bisa kalian pakai kalau warnanya lebih dari 1. Jadi misalnya warnanya ada 3 gitu ya, berarti to-nya dipakai 2 kali. Misalnya Malaysia no seifuku wa shiro to ao to aka des. Misalnya gitu, itu warnanya ada 3. Tapi kalau warnanya cuma ada 2, ya to-nya dipakainya 1 aja. Oke, mungkin itu dulu teman-teman materi kita buat hari ini. Sampai ketemu lagi di materi minggu depan. Sayonara, arigatou gozaimasu.